hendaklah ia memintanya dalam iman. Make a choice, selalu harus memilih. If you follow Jesus, kalau kita ikut Yesus, tinggalin yang lain. Dasari setiap perbuatan-perbuatan dan usaha-usaha kita. Karena apa? Karena firman. Di luar itu sia-sia. Dan kamu sedang melawan Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hello guys. Ketemu lagi di acara bincang-bincang kita nih. Saya akan coba share tentang bagaimana sih doa yang dijawab Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat teman-teman yang terambil dari Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18 demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Teman, sering kita baca ayat ini. Tapi untuk terjadinya dalam kehidupan kita, rasa-rasanya enggak mudah. Tapi hari ini, mari sama-sama kita belajar dari satu pribadi yang dalam kebenaran firman ini, yang dikatakan firman Tuhan, dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi jika kita baca firman Tuhan tentang pribadi ini, rasanya susah seperti dia. Rasa-rasanya susah hidup seperti Elia. Tapi mari kita belajar. Apa yang dilakukan Elia supaya doa-doanya dijawab. Elia dikenal dalam 1 Raja-Raja 17 sebagai orang yang berdoa, yang bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dan sorry bro, hal itu benar terjadi. Ketika dia berkata tidak akan turun hujan, hujan pun tidak turun. Pembahasan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih doa-doa yang dijawab Tuhan menurut Elia. Lihat ayat 21. Yang paling pertama, ayat 21. Lalu Elia mendekat ke seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Sisen bro, berlaku timpang dan bercabang hati, artinya kita mengikuti Allah lain. Kita mengikuti pandangan-pandangan lain. Kita mengikuti pikiran-pikiran lain di luar pikiran Tuhan. Itu bisa saja hebat-hebatnya kita. Bisa saja uang kita. Bisa saja kekayaan kita. Bisa saja keberuntungan-keberuntungan kita. Dan kalau itu yang menjadi sesembahan kita, kata Elia, ikuti dia. Tapi kalau kita ikut Tuhan, jangan berlaku timpang. Poin yang pertama yang Elia ajarkan kepada kita, make a choice. Selalu harus memilih. If you follow Jesus, kalau kita ikut Yesus, tinggalin yang lain. Artinya,
Memang dia yang harus dijadikan nomor satu dalam kehidupan kita, bro. Yang paling pertama, jadikan Yesus. Pilih. Hidup itu pilihan. Dan yang kedua, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Teman, dia doang sendiri lawan 450 orang. Dan itu bukan cerek. Mereka tuh nabi-nabi. Nabi-nabi Baal. Tapi ada satu hal yang juga kita mau belajar dari Elia. Apa itu? Iman. Dia tidak ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari Elia, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar percaya. Harus berkarakter, punya integritas, tidak kecil hati, dan juga tidak sombong. Percaya. Yang ketiga, ayat 23. Namun naiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ini berbicara tentang ada sesuatu yang dikorbankan, apapun bentuknya. Ini pola atau ketetapan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai hari ini. Dan bentuk pengorbanan yang sempurna yang Tuhan nyatakan buat kita adalah pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Sudah genap, sempurna. Siapa korbannya? Yesus korbannya, anak domba Allah. Pertanyaannya, apa yang menjadi bagian kita dalam korban dalam ibadah kita kepada Tuhan? 1, hidupmu. Hati yang tulus sama Tuhan. Kerendahan hati, korban pujian, korban tenaga. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah korban yang kita lakukan. Banyak hal. Ada yang berikan, mereka punya dari hartanya, ada yang berikan dari tenaganya, ada yang berikan dari potensi-potensi dalam hidupnya, ada yang melayani Tuhan dengan suaranya, banyak hal. Tapi yang satu poin yang Tuhan mau, hidup kita berikan untuk Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, tetapi tidak boleh menaruh api. Apa artinya tentang api ini? Itu berbicara mengenai korban atau persembahan. Persembahan kita itu harus dibakar. Dan dibakarnya pakai api. Dibakar artinya dimurnikan. Dalam persembahan kekasih-kekasih Tuhan harus ada ketulusan, kemurnian hati. Kemurnian hati diperlukan dalam setiap korban-korban yang kita berikan untuk Tuhan. Korban yang kita berikan untuk Tuhan tanpa ketulusan, tanpa kemurnian, cacat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, perlu bukan saja untuk Tuhan, dengan orang lain. Kita harus tulus, kita harus murni. Ayat berikutnya, dikatakan apa? Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Membuat mezbah demi nama Tuhan. Mezbah berbicara mengenai ibadah kita. Ada persiapan-persiapan ketika kita datang sama Tuhan. Enggak asal. Ayat 36. Saya bacakan buat teman-teman. Ayat 36. Sebentar. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham dan Ishak,
Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Atas firman-Mu lah kita melakukan semuanya, bukan usaha kita. Dasari setiap perbuatan-perbuatan dan usaha-usaha kita. Karena apa? Karena firman. Di luar itu sia-sia. Dan kamu sedang melawan Tuhan. Firman-Nya adalah kehendak-Nya. Dan kehendaknya pun harus jadi. Teman-teman, dari kebenaran firman ini, ada hal yang Tuhan mau kita lakukan. Yang paling pertama, Tuhan mau kita apa? Tuhan mau kita harus pilih Tuhan. Hidup kita harus hidup yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Yang kedua, kita percaya penuh kepada Allah. Dan yang ketiga, ada persembahan dalam hidup kita. Persembahan-persembahan itu harus diiringi oleh kemurnian hati, ketulusan hati. Dan yang keempat, oleh karena firman-Mu lah, dasari setiap perbuatan-perbuatan kita, apapun bentuknya, dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam apa saja. Dasari dengan apa? Dasari dengan firman Tuhan, karena firman itu hidup. Dan ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Satu ayat sebelum saya tutup. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaknya ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Teman, saya akan berdoa buat kalian. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang menyaksikan pembahasan firman ini. Kau Tuhan yang menjamah hidup mereka. Mari ulurkan tangan-Mu. Jamah mereka, Kau satu-satunya menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Berkati hidup mereka. Berkati apa saja yang mereka lakukan. Dan setiap pergumulan atau tantangan-tantangan yang mereka hadapi, biar Tuhan campur tangan. Jangan biarkan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, Immanuel. Allah menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you.